Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali, duduk bermajelis ilmu dalam kesempatan yang mulia ini, dalam rangka untuk menambah kualitas keislaman kita, meningkatkan keimanan kita, sehingga kita lebih siap untuk menghadapi bulan Ramadan yang insya Allah sekitar berapa hari lagi Pak kira-kira? Sebulan lebih lah ya, sebulan, 2 bulan lah. Baik. Tema pengajian kita kali ini adalah menyambut Ramadan dengan ilmu. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan salah satu perkataan Imam Bukhari yang beliau mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu dimiliki sebelum seorang itu berbicara dan sebelum seorang itu beramal. Nah, ibadah puasa, kita menyongsong Ramadan, agar Ramadan kita berkualitas itu butuh ilmu, bukan hanya modal semangat saja. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai tentang keutamaan bulan Ramadan, yang tentu itu membuat kita lebih semangat untuk menyambut bulan tersebut. Tapi terkadang kita lupa bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu juga menyampaikan sebuah ancaman, sebuah warning kepada kita semua selaku umatnya. Iya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang mulia. Tapi di sana ada satu poin yang hendaknya kita waspada. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahima anfu rajulin, celaka seorang, adraka Ramadan summan salaha qabla an yughfara lahu. Kemudian berlalu bulan Ramadan itu, tapi masalahnya dia itu belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan yang jumlahnya 30 atau 29 hari berlalu begitu saja. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal setiap malam ada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari panasnya api neraka. Tapi orang ini belum bisa, berarti ada masalah dalam diri orang tersebut. Nah, hadis ini menjadi penyeimbang bagi hadis-hadis keutamaan bulan suci Ramadan. Dan ini seperti kita tahu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah itu rahmatnya luas sekali. Kalau tidak dipahami bahwa Allah itu juga azabnya pedih, maka kita akan bermudah-mudahan dalam berbuat kemaksiatan. Kita hanya tahunya Allah itu Maha Penyayang, rahmatnya luas sekali. Titik sampai situ, itu bahaya. Tanpa diimbangi, tahu kalau Allah itu Maha keras siksanya, Maha pedih siksanya. Orang sebaliknya, kalau tahu kalau Allah itu hanya Maha keras siksanya saja, tanpa tahu Allah itu Maha rahmatnya luas, juga bahaya. Makanya harus seimbang. Hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan kita tahu,
Hadis tentang ancaman bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan, kita juga harus tahu. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, para mas-mas dan mbak-mbak sekalian, itu bernilai di sisi kaum muslimin. Kita yang telah bersaksi bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh menganggap kalau ucapan beliau, hadis beliau itu seperti ucapannya ustadz, atau seperti ucapannya kiai, atau seperti ucapannya manusia biasa. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita mendengar ucapan Nabi SAW dan itu hadis sanadnya sahih ataupun hasan, maka itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah sebuah kepastian yang harus kita terima. Ketika Nabi mengatakan rohima anfu rajulin, celaka seseorang yang dia mendapatkan Ramadan, kemudian lewat bulan Ramadan kok tidak diampuni orang tersebut, maka ini adalah sebuah warning keras untuk kita semua. Jangan sampai Ramadan berlalu dengan sia-sia. Perlu di planning sejak sekarang. Kalau perlu nabung. Untuk apa? Oh, saya mau memberikan buka puasa untuk 1 orang setiap harinya. Nabung, planning. Oh, saya mau planning, mau i'tikaf di bulan Ramadan. Saya mau planning, setiap hari saya mau menghatamkan 1 juz Al-Quran. Oh, saya mau planning besok, Ramadan besok saya harus selesai membaca Al-Quran terjemahannya. Minimal terjemahannya. Nah ini, planning seperti itu adalah sebuah rencana. Dan namanya niat, mas bapak sekalian, namanya niat itu sudah amalan sendiri. Namanya niat itu sudah tertulis sebagai amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rahmatnya luas. Seorang baru berniat saja, Ramadan saya mau ini, Ramadan mau itu sudah dituliskan sebuah kebaikan untuk kita semua. Beda antara orang yang punya niat baik yang banyak di bulan Ramadan besok dengan orang yang tidak punya niat sama sekali. Dia masuk bulan Ramadan seperti masuk bulan biasa saja. Beda dengan yang mempersiapkan, bismillah, Ramadan besok harus full puasanya, harus boleh medot, kecuali sing wadon. Dia boleh medot, ya kan? Ketika bulan tentunya. Ramadan besok saya mau full traweh, mudah-mudahan bismillah. Tidak boleh kalah dengan game online-nya. Tidak boleh kalah dengan HP-nya. Bismillah, bulan Ramadan besok saya harus ini. Saya harus bisa mengurangi intensitas gaul dengan HP. Ya kan? Lebih banyak komunikasi dengan Al-Quranul Karim. Kalau insya Allah ada niat-niatan seperti ini, mudah-mudahan Ramadan Anda semua lebih istimewa. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat ini di bulan Ramadan dengan banyak karunia. Di antaranya adalah bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu. Pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Dan sebaliknya, pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa itu akan menjadi syafaatnya. Puasa akan menjadi penolongnya kelak di hari kiamat. Dan Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa dengan puasa yang kualitas sebuah pintu untuk mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Tapi pertanyaannya, mengapa di bulan Ramadan itu kok tetap terjadi kemaksiatan? Katanya Ustadz, setan sudah dibelenggu. Wis dikrangkeng setannya, tapi kok kemaksiatan masih ada. Ternyata para ulama menjelaskan bahwa sebab-sebab kemaksiatan itu tidak hanya syaitan, tidak hanya setan. Setan itu faktor eksternal dari diri kita, dan dalam diri kita ada faktor internal. Apa itu? Apa kira-kira Mas? Nafsu yang kita miliki.
Yang Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu, nafsu itu terus-menerus memerintahkan kepada keburukan. Itulah yang mempengaruhi kalau di bulan Ramadan itu masih ada kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi insya Allah intensitasnya tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Dan juga syaitan itu sudah berhasil membentuk kebiasaan orang suka maksiat, sehingga dia susah untuk meninggalkan kemaksiatan tadi. Ini pertanyaan untuk mengapa di bulan Ramadan itu masih sering terjadi perbuatan maksiat. Baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya pernah mendengar di beberapa khutbah, khatib itu membawakan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan itu di sepertiga awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan akhirnya adalah pembebasan diri dari neraka. Baik. Kalau kita lihat memang Masya Allah maknanya indah, lafadznya juga indah. Akan tetapi para ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Hadis ini kurang tepat. Kenapa? Yang benar adalah seluruh bulan Ramadan itu adalah rahmat. Tidak hanya di awalnya saja. Seluruhnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruhnya adalah pembebasan dari api neraka. Kalau di hadis tadi yang awal disebutkan, di tengah-tengah di hadis dibagi menjadi 3. Awalnya rahmat, pertengahannya adalah ampunan, kemudian akhirnya adalah pembebasan orang dari neraka. Ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan hadis yang lebih sahih. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis sayatin wa maradatul jin." Di awal kali bulan Ramadan, di malam yang pertama, maka setan-setan itu akan dibelenggu dan jin-jin yang jahat itu juga akan dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak ada pintu yang dibuka. Kemudian pintu surga dibuka, falam yukhlaq minha babun. Wa yunadi munadin, dan di bulan Ramadan itu akan ada yang memanggil, ya baghiyal khairi, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, akbil, sini, ini waktunya. Wa ya baghiyal syarri aksir, wahai orang-orang yang ingin keburukan, sudah cukup. Cukupkan. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailatin. Ini di akhir hadis ini Nabi mengatakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malamnya mempunyai orang-orang yang dimerdekakan dari api. Nah, kita dalam kurun waktu 30 hari ini mudah-mudahan ada satu malam di mana kita menjadi orang yang ini dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Baik. Ada beberapa hadis masyhur, akan tetapi dhaif yang berkaitan dengan puasa ini. Beberapa hadis yang saya carikan dari beberapa referensi, di antaranya adalah hadis sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Pernah dengar hadis ini, Pak? Pernah? Oh, nanti dereng. Puasalah maka kalian akan sehat. Ini hadisnya dhaif. Ketika hadis itu dhaif, bukan berarti maknanya langsung salah. Mungkin saja hadisnya dhaif tapi maknanya benar. Tapi maknanya benar, mungkin saja. Tapi kalau ditinjau dari matannya, dari sanadnya, sanad hadis itu adalah dhaif. Tapi maknanya bisa saja benar. Dan ini hadisnya dhaif. Kemudian hadis lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, kalau seandainya hamba-hamba itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, la tamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti umatku itu akan berandai-andai
Kalau 12 bulan yang ada dalam satu tahun itu semuanya adalah Ramadan. Bagus banget Pak nggih, sepertinya. Ya kan? Innal jannata la tuzayyanu li Ramadan min ra'sil hauli ilal haul. Dan sesungguhnya surga itu akan dihiasi untuk bulan Ramadan dari tahun ke tahun. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tidak benar penyandarannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga hadis Nabi SAW yang dhaif juga. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Masya Allah Pak. Ini hadis dhaif, lemah sekali. Naumus shaimi ibadatun. Wa sumtuhu tasbih. Tidurnya ibadah, diamnya dinilai tasbih. Masya Allah. Wa amaluhu mudha'afun. Amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'uhu mustajabun. Doanya akan diujabai oleh Allah. Wa dzambuhu maghfurun. Dan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang ada kebenarannya di sini. Di potongan hadis itu ada kebenaran, dan di potongan yang lain ada yang kurang tepat. Ya, besok kalau seandainya dengar hadis seperti ini, sudah tahu ternyata pernah dijelaskan hadis itu adalah hadis yang dhaif. Baik. Kemudian hadis as-shaimu fi ibadatin. Orang yang puasa itu terus-menerus dalam ibadah. Wa in kana raqidan ala firashihi. Walaupun dia tidur-tiduran di atas tempat tidurnya. Dan ini hadisnya juga lemah. Karena dalam perawinya ada perawi-perawi yang tidak dikenal. Ini beberapa hadis. Kalau saya bawakan banyak sekali Pak hadis-hadisnya. Dikatakan masyhur tapi jenengan tidak tahu. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang mulia besok ada yang diistilahkan oleh para ulama itu pencuri-pencuri di bulan Ramadan. Maling-maling di bulan Ramadan. Tapi bukan maling TV, bukan maling tabung gas, juga bukan maling duit rakyat, bukan. Tapi maling-maling yang mengurangi nilai-nilai Ramadan kita. Dan kita harus waspada dari maling-maling tersebut. Agar apa? Agar kita tidak termasuk satu dari orang-orang yang disebutkan Nabi di awal kajian kita tadi. Rahima anfu rajulin adraka Ramadan summan salakha minhu walam yughfar lahu. Celaka seorang, dia menemui Ramadan, keluar dari Ramadan tapi belum diampuni. Di antara maling itu adalah TV. Ustadz kok TV? Ya kan? Di antara kita ada orang yang tidak bisa lepas dari TV, ya kan? Dan pasti di rumah kita ada TV. Coba ngacung di sini yang rumahnya tidak ada TV-nya, Pak. Masya Allah. Anu orang duwe apa mure? Atau sengaja tidak beli? Sengaja nggak beli, Ustaz. Alhamdulillah kalau tidak punya. Kalau saya juga sebenarnya pengen tidak punya TV, tapi karena ada orang yang pengen TV tidak bisa menghalang. Kalau dulu saya pas tinggal sendiri tidak ada TV. Dan bisa ternyata orang hidup tidak ada TV, tapi ada HP. Sama saja Ustaz. HP lebih menarik dibandingkan TV. Baik, TV. Nah, masalahnya dalam TV itu acaranya tidak bisa kita atur, ya kan? Kadang di TV itu banyak sekali menampakkan aurat-aurat perempuan. Iklan sampo kah? Masa iklan sampo pakai kerudung ya nggak bisa ya kan? Nah, pasti memperlihatkan sampo hijab juga pasti. Iklan sabun, iklan semen pun perempuan sekarang ya kan? Iklan semen, pokoknya itu menampakkan aurat-aurat perempuan. Dan laki-laki dalam agama kita Pak Ngi, walaupun sudah dianggap biasa, itu sebenarnya tidak boleh melepaskan pandangan ketika
melihat auratnya perempuan. Dan itu mengurangi nilai puasa kita. Apalagi sampai kita menghabiskan berjam-jam waktu kita di bulan Ramadan di hadapan TV. Dan terkadang juga TV itu pintar. Di waktu sahur kita disuguhkan tayangan-tayangan apa biasanya? Komedi atau kuis-kuis yang luar biasa, menarik sekali. Sehingga waktu sahur kita, yang seharusnya waktu sahur adalah waktu yang mulia, di mana waktu untuk beristighfar, waktu untuk berdoa, waktu untuk bisa baca Al-Quran setelah sahur, malah kita habiskan di hadapan TV. Tentu itu kurang layak. Kemudian HP juga Masya Allah itu bisa menjadi pencuri bulan Ramadan bisa. HP itu laksana pisau bermata dua. Kalau seandainya kita gunakan untuk kebaikan, maka bisa menjadi sumber kebaikan. Kalau seandainya sebaliknya, ya sudah. Itu bisa menjadi sumber kecelakaan bagi kita semua. Di TV ada game online dan banyak sekali sekarang rekan-rekan kita dari anak muda-muda itu Masya Allah. Dengan game online itu Masya Allah tidak bisa terpisah. Saya itu takut main game online, Mas. Takut saya main game online, takut ketagihan. Makanya saya nggak main. Media sosial, scroll, nggak ada habisnya. Yang IG scroll, Facebook, dari IG pindah ke Facebook, dari Facebook pindah ke TikTok. Wah, entek. Dari TikTok pindah ke status WA. Wah, tidak habisnya menghabiskan waktu seperti ini. Apalagi kalau seandainya jatuh ke dalam judi online. Ya, jangan sampai. Bahaya HP itu. Digunakan untuk kebaikan bisa, menyebarkan ceramah, menyebarkan nasihat, untuk silaturahmi juga bisa. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa membentengi diri, ya sudah terjebak dalam setan gepeng tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian pencuri di bulan Ramadan juga terlalu banyak nongkrong, ngobrol, ya kan, terlalu banyak nongkrong. Dan kita dapati, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Beberapa orang di bulan Ramadan itu waktunya habis malam hari ngumpul dengan teman-teman. Ini kan, balik dari nongkrong itu kapan? Sahur. Akhirnya subuhan tidak di masjid. Bersahur tidur orang subuhan. Ini Masya Allah sebagai pencuri kelas kakap. Kemudian pencuri berikutnya dalam bulan Ramadan ini adalah berlebihan dalam tidur. Ada yang tidur dari mana? Pagi ke pagi, oh. Pegel, Mas. Pagi tidur, nanti jam 8 tidur lagi sampai zuhur. Sholat zuhur alhamdulillah berjamaah di masjid, tidur lagi sampai asar. Berasar ngabuburit, Mas. Ya kan? Hari-hari yang seharusnya bisa dilalui dengan produktif. Jadi kan kalau kebanyakan tidur, moodnya buruk, Mas. Kalau kita kebanyakan tidur, moodnya buruk. Apalagi laki-laki. Laki-laki kalau mau moodnya baik itu harus produktif. Kalau mau suasana hatinya baik itu harus produktif. Entah produktif dalam masalah duniawi dan produktif dalam masalah ukhrawi. Kerjaan di kampus selesai, alhamdulillah. Nulis skripsi langsung selesai. Ya kan? Ngerjakan tugas selesai, produktif. Insya Allah moodnya jenengan itu baik. Tapi kalau sehari tidur, cepet rasanya, membaca Quran juga males nanti. Ujung-ujungnya malas, maka tidak baik berlebihan tidur. Kemudian termasuk pencuri di bulan Ramadan juga yang bagi perempuan berlebih-lebihan dalam menyiapkan makan. Baik makan untuk buka ataupun untuk sahur. Bukan berarti melarang untuk buka puasa dengan yang enak. Tapi kalau seandainya dari jam berapa, dari ba'da zuhur sampai maghrib di dapur terus juga kurang
elok. Ya kan, menyiapkan makanan-makanan yang masya Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak, karena puasa itu adalah ibadah yang berat, maka wajib untuk dididik. Anak itu ketika belum balik, belum wajib puasa. Akan tetapi yang wajib untuk mendidik anak adalah orang tuanya. Tolong dipahami gitu. Anak ketika belum balik, dia tidak wajib puasa. Tapi bagi orang tuanya wajib mendidik anak untuk puasa. Dari sahabiah yang bernama Ar-Rubaiyah binti Muawid radhiyallahu taala anha, dia menceritakan dulu kami para sahabat Nabi SAW berpuasa di bulan Asyura atau di hari Asyura. Sebelum diwajibkannya bulan Ramadan, ada satu puasa yang diwajibkan, yaitu puasa hari Asyura. Tapi setelah puasa bulan Ramadan wajib, dihapus puasa hari Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, kami berpuasa dan juga kami melatih anak-anak untuk puasa. Kami memberikan dia kepada anak itu mainan. Ketika nangis, minta makan, kami berikan mainan itu sampai dia terlupakan dari rasa laparnya dan sampai dia masuk buka puasa. Nah, ini dalam hadis ini sahabiah ini Ar-Rubaiyah bintu Mu'awiyah menceritakan dahulu para sahabiah itu melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Pertanyaannya, sejak kapan kita melatih anak-anak untuk puasa? Jawabannya adalah sejak mereka mampu. Kira-kira mereka mampu untuk menahan lapar dan haus. Di umur berapa? Tidak dibatasi. 7 tahunkah? Kalau 7 tahun, kan kondisi anak-anak berbeda-beda Pak. Ada 7 tahun yang sudah kuat, ada yang 7 tahun masih, ini bocah orang gede ya kan, masih kecil ya kan, maka belum disuruh untuk puasa nggak masalah. Tapi kalau udah umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, maka dia sudah harus untuk berlatih berpuasa agar bisa ketika dia balik langsung bisa berpuasa. Ya kan? Tapi ada satu poin yang dijadikan catatan oleh para ulama. Apa itu? Anak-anak itu jangan sampai sangat kelelahan ketika puasa, sampai melasi. Jangan terlalu dipaksa untuk menyempurnakan puasanya. Supaya apa? Tidak timbul dalam diri anak itu rasa benci kepada ibadah puasa. Dan juga agar tidak ada dorongan untuk berbohong. Ya kan? Ketika orang tua yang nggak ada, buka kulkas minum es, ya kan? Ketika ada orang tuanya nggak minum apa-apa, dia kuat, padahal sudah mokel, ya kan? Itu kalau seandainya terlalu dipaksa, ya kan? Dan khawatirnya nanti akan mengganggu kesehatan anak tersebut. Selama dia belum mukalaf, belum balik, kita boleh melatih, tapi jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras sampai menghukum anak kalau nggak puasa, disuruh push up, kali kering lapangan, ya nggak usah seperti itu, ya kan? Terlalu keras itu namanya. Baik. Dan juga tidak masalah melatih anak untuk berpuasa. Mungkin ketika umur 7 tahun, puasa sampai jam 10 saja. Nanti kalau umur 8 tahun sampai jam 2. Nanti ketika umur 9 tahun sampai jam 3, ya kan? Nanti akhirnya ketika tahun berikutnya sampai sore. Tapi kalau seandainya anak sudah kuat sampai sore, ya monggo-monggo saja. Karena sebagian anak itu semangat untuk berpuasa. Ya kan? Baik. Nah, sekarang ada beberapa tips melatih anak untuk bisa puasa. Nah, yang belum punya anak dengarkan saja Pak, Mas ya. Nah, mudah-mudahan bisa pas punya anak bisa diterapkan. Amin. Tipsnya gimana? Yang pertama, kita ajarkan tentang keutamaan puasa. Orang yang puasa itu punya pintu khusus untuk masuk surga, namanya pintu
ar-royan. Ar-royan itu lawan dari kata haus. Haus itu kalau minum lawan katanya apa, Mas? Kalau lapar kan kenyang. Kalau haus lawan katanya apa? Ada yang tahu? Kemarin sempat ada loh ditentukan. Apa saya lupa. Kalau lapar lawan katanya kenyang. Kalau haus lawan katanya tidak haus. Iya kan? Nah ini royan itu lawan kata haus. Lawan kata haus. Minum sampai hilang, benar-benar dahaganya hilang, itu dinamakan royan. Baik. Kemudian seperti tadi saya katakan, gimana caranya agar anak suka puasa? Ketika umur 7 tahun, puasa sampai jam 10 misalkan. Nanti ketika anak sampai 9 tahun, puasa sampai jam 2. Setelah itu boleh buka puasa. Bertahap dalam nyuruh puasanya. Kemudian memberi motivasi kepada anak itu dengan iming-iming hadiah. Nah, nanti kalau seandainya kamu puasa sampai zuhur, nanti aplikasi apa gitu. Nanti kalau seandainya kamu puasa sampai maghrib, diberikan sepeda misalkan. Kalau seandainya puasa 30 hari full, nanti kita jalan ke mana gitu, ya kan, kemana, terserah. Yang penting ada iming-iming hadiah. Kapan? Ketika anak bisa melakukan ibadah puasa ini, ya kan? Karena itu termasuk dorongan. Yang penting dia puasa, motivasinya terserah. Yang penting dia bisa puasa. Kemudian termasuk cara untuk menumbuhkan cinta puasa, kita jangan pelit pujian kepada anak tersebut di alam. Ketika dia sampai maghrib puasanya, Masya Allah, Mas luar biasa hari ini puasa sampai maghrib. Dan puji anak itu di depan keluarga besar. Jangan dirahasiakan. Itu agar apa? Agar anak itu merasa percaya diri, bangga dengan dirinya sendiri. Ketika kecil nggak masalah, ya kan? Nah ini. Kemudian yang ketujuh, yang berikutnya, habis Pak. Jazakallahu khairan. Untuk habis itunya mungkin Pak. Itu habis. Agar tumbuh lagi kemauan untuk puasa itu dialihkan. Ketika dia lapar, dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang mubah tapi bermanfaat. Kasih mainan. Ustaz, kalau kasih HP gimana Ustaz? Ya kalau seandainya kita bisa mengarahkan nggak masalah. Kasih game. Tapi kita perhatikan game jangan yang terlalu apa? Terlalu keras, misalkan game perang-perang, sehingga dia nanti main gamenya terlalu lama. Nanti malah jadinya ketergantungan. Kalau mainan mobil-mobilan misalkan, ya kan, atau mobil remote control, sehingga dia teralihkan rasa laparnya kepada mainan, itu tidak masalah selama dia masih kecil. Tapi kalau sudah seusia jenengan, seusia mahasiswa, masih main-main seperti itu, game online atau remote control, ya kan, itu kurang bagus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Lagi diambilkan ya Mas ya? Iya, habis baterainya. Baik, gak masalah. Kita lanjutkan berikutnya. Bulan Ramadan itu punya keutamaan yang besar kaum muslimin. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan fa innahu li. Puasa itu khusus untukku. Puasa itu khusus untukku. Dan ini hadis adalah potongan dari hadis panjang yang Allah mengatakan kullu amali ibni adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Illa siyam, kecuali puasa,
fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana azibi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Saya sendiri yang akan membalas amalan puasa tersebut. Baik. Sebenarnya Pak, kaum muslimin seperti ini. Seluruh amalan itu kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena puasa itu beda dengan amalan yang lain, karena puasa itu beda dengan amalan yang lain, istimewa dan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan puasa itu untukku. Puasa itu untukku. Dan saya sendiri yang akan membalasnya. Ya padahal semua ibadah itu untuk Allah dan Allah yang membalasnya. Tapi ini disebutkan untuk menguatkan. Seperti ini Pak. Kalau dalam perusahaan ada karyawan. Semua karyawan itu digaji oleh perusahaan. Terima gaji. Tapi ada 1-2 orang ternyata yang menggaji adalah bosnya langsung. Kira-kira istimewa tidak Pak? 2 orang ini? Istimewa tidak? Istimewa. Istimewa. Demikian pula puasa. Seluruh ibadah itu yang membalas Allah Subhanahu wa taala, mau salat, mau zakat, mau zikir, semua yang membalas Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasa itu Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku dan saya yang membalas puasa tersebut. Ini menandakan itu amalan istimewa. Kenapa? Ini puasa, tidak ada bedanya orang yang puasa dengan yang tidak puasa. Orang yang puasa bisa saja ketika tidak ada orang, dia buka kulkas, kemudian dia teguk sampai hilang hausnya, dia lanjutkan kepalsuan puasanya, ya kan? Dia lanjutkan. Siapa yang tahu? Tidak ada. Apa yang menghalangi dia untuk memakan ayam bakar di meja makan? Ya kan? Bilang aja dimakan kucing, kan selesai. Ya kan? Nggak ada. Kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat dia menundukkan pandangan dari pandangan yang haram? Ketika dia puasa tidak ada kecuali iman. Ya kan? Apa yang membuat dia untuk tidak mengambil harta yang bukan menjadi haknya? Ya kan? Kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, ini membuat puasa itu istimewa. Baik, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berpuasa itu memiliki kegembiraan ketika berbuka puasa. Dan jangan kita bayangkan bahwa kegembiraan itu terbatas dalam buka puasanya. Maksudnya dalam makanannya. Kan banyak orang senang kenapa buka puasa? Bisa ngombe es campur. Senang kenapa? Bisa makan pisang goreng. Senang kenapa? Masya Allah, hidangannya luar biasa. Tapi lupa dengan esensi-esensi lain yang membuat seharusnya dia lebih senang dengan buka puasa tadi. Apa itu? Yang pertama, dia berhasil menyempurnakan ketaatan di hari itu. Dia berhasil menyempurnakan puasa di hari itu, padahal banyak di sana orang-orang yang tidak bisa menyempurnakan ibadah puasanya. Kenapa? Sakitkah? Banyak orang sakit sehingga tidak bisa puasa. Dia senang kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga dia mampu berpuasa penuh. Padahal di sana ada orang-orang sehat, kuat jasmaninya tapi nggak puasa. Kenapa? Dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin puasa. Senang kenapa? Karena dia bisa berbuka dengan sesuatu yang halal, rezeki Allah yang halal lagi baik. Dia senang kenapa? Senang karena ketika berbuka puasa dia bisa menjalankan adab-adab buka puasa, sunah-sunah buka puasa. Dan yang terakhir senang kenapa? Karena di momen buka puasa itu ada doa yang insya Allah mustajab. Yang Nabi SAW mengatakan, salah satu laturatu dakwatuhum, ada 3 orang yang tidak ditolak dakwahnya, tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil, imam yang adil. Was-shaimu hina yuftiru, seorang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang dizalimi. Ini ketika buka puasa, apalagi buka puasa bersama Pak nggih. Yang penting jatah kita sudah diamankan, ya kan? Fokus doa, jangan fokus ngobrol. Dengan fokus doa. Doa minta jodoh yang baik, ya kan?
Doa agar diberikan hidayah, untuk bisa istiqomah, dilancarkan semuanya. Doakan orang tua kita, doakan guru kita, doa-doa kebaikan. Panjatkan kapan? Ketika kita berbuka puasa. Bisa sebelum buka puasa atau bisa ketika sudah sesaat buka puasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Bisa jam berapa, Pak? Jam 7 lebih 8 ya? Oh, lebih 10, 2 menit lagi. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Bismillah. Tadi tentang hadis dhaif, beberapa hadis dhaif mempunyai makna yang baik. Apakah boleh diamalkan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dhaif ketika mempunyai makna yang baik, artinya makna itu didukung oleh hadis lainnya. Makna itu didukung oleh hadis lainnya. Ya kan? Misalkan dalam hal keutamaan, ada keutamaan salat duha. Hadisnya dhaif, akan tetapi pensyariat salat duha itu sudah punya dasar yang sahih. Maka yang diamalkan itu, ketika kita mengamalkan hadis itu, kita mengamalkan hadis yang sahih tadi. Tadi contohnya misalkan hadis dhaif yang sumu tahsihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Cara mengamalnya gimana? Cara mengamalkan hadis itu adalah dengan meyakininya. Tapi kalau meyakini, apakah setiap orang yang berpuasa langsung jadi sehat? Tapi ada juga efek dari puasa itu akan menjadi sehat, ya kan? Tapi kalau meyakini itu adalah ucapan Nabi SAW, maka tidak diperbolehkan. Tapi maknanya sahih. Karena apa? Beberapa penelitian mengatakan orang yang berpuasa itu akan lebih sehat dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Seperti itu. Tapi kalau meyakini hadis itu adalah ucapan Nabi, tidak boleh. Tapi kalau puasanya, boleh tidak mengamalkannya, Pak? Ya wajib, karena ada dalil lain yang mengatakan puasa itu rukun Islam. Ya kan? Itu masalah hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu ada yang maknanya benar karena didukung oleh hadis sahih lainnya. Tapi ketika kita mengamalkan, kita amalkan hadis yang sahihnya, tidak mengamalkan hadis yang dhaifnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Halo? Enggak, Mas. Jangan dipaksa ya. Kalau tidak mau jangan dipaksa, Mas. Nanti besok nggak berangkat. Barakallahu fikum. Kalau saya tidak ada, saya akhiri pengajian kita kali ini karena sudah masuk waktu isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.